sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Nah, malam ini kita akan memperkenalkan program baru yang akan meluncur nanti setiap Selasa malam, yaitu Dialog Energi Sukses Bisnis. Seperti biasa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder dari Smart Business Coaching Firm. Coach Getty, selamat malam Coach. Selamat malam Bang Zaini. Bagaimana kabarnya Coach Getty? Luar biasa. Luar biasa ya. Salam energi sukses Bang. Salam energi sukses juga. Ini Kelihatannya ini sangat menarik topik-topik yang akan dibicarakan kita nanti ya. Insya Allah Bang. Karena energi sukses bagi pebisnis atau UKM ini memang harus berada di diri mereka nih Bang. Ya. Dan ini adalah siaran perdana. Betul. Ya, jadi teman-teman salam kenal dengan saya Coach Margetti Herwin. Panggil aja Coach Getty. Tapi kenapa Coach namanya itu energi? Ada energinya begitu ya, energi sukses bisnis. Maknanya apa ini? Energi itu kekal Bang. Ya. Energi itu membantu kita ini punya semangat, punya motivasi. Kalau kita fokus kepada problem, yang datang problem Bang. Ya. Tapi kalau energi dari dalam diri kita sudah luar biasa, insya Allah eksternal bisa kita kontrol Bang. Ya. Ini pengalaman saya dampingi para pebisnis ini. Mereka yang tadinya mungkin merasa bahwa problem banyak, begitu kita kuatkan yang namanya identitas, ya, value, produk di internal mereka Bang, luar biasa Bang tumbuhnya Bang. Makanya namanya energi sukses Bang. Energi dari dalam diri kita sendiri sebenarnya. Benar. Asalnya begitu ya. Begitu Bang. Karena kita ini luar biasa Bang. Ya. Kita ini ingin banyak bermanfaat buat orang lain, tapi kita nggak tahu gimana caranya. Kita ini punya banyak potensi, tapi kita nggak tahu potensinya yang mana. Ya. Kita terbiasa menghadapi problem, sehingga yang kita pikir hanya problem Bang. Padahal yang namanya energi dalam diri kita, kalau kita gali, kita dalami, itu luar biasa. Makanya ini setiap malam, setiap Selasa nih Bang Zaini, kita akan booster energi. Makanya ada yang bilang, Coach Getty motivator. Bukan, saya komporator Bang. Saya komporin untuk para pebisnis UMKM ini, ayo tumbuh, ayo sejahtera, gitu kan. Dengan bersama, kita luar biasa. Ya. Gitu, Tapi Bang. kenapa Coach Getty kemudian fokusnya ke UMKM atau usaha kecil begitu? Sebenarnya gini Bang, klien saya adalah pebisnis menengah ke atas Bang. Ya. Tetapi beberapa tahun terakhir, jadi saya jadi coach itu dari tahun 2008 Bang, udah 16 tahun. Saya dampingi pebisnis karena certified license dari Federasi Coach Internasional. Karena program saya bagus, membuat bisnis tumbuh, saya diminta kementerian, institusi, university, korporasi untuk bikin program untuk UMKM Bang. Ya. Dalam program inkubasi. Jadi UMKM ini kalau kita kasih training series, dia bingung Bang. Kita harus bikin program inkubasi, pendampingannya pakai waktu minimum 3 bulan, 4 bulan. Nah, UMKM ini kita bikin apa? Naik kelas. Dia tadinya mikro, dia jadi kecil. Dari kecil, dia naik menengah. Karena UMKM itu selalu saya bilang, jangan mau jadi UMKM seumur hidup. Iya. Harus ada peningkatan. Bener Bang. Ya. Peningkatan pertama pasti kalau UMKM mikro ingin omset kan gitu Bang. Iya. Dari mikro ke kecil. Begitu dia kecil, dia harus bukan omset lagi, fokusnya adalah bagaimana dia mengembangkan usahanya sehingga dia punya karyawan lebih, mensejahterakan banyak orang dong Bang. Ya. Begitu dari kecil ke menengah, apa yang dia lakukan? Dia punya banyak cabang. Dia membantu lagi orang lain yang ingin bisnis tapi nggak punya pola, dia tawarkan bisnisnya kan gitu Bang. Ya. Baru dia masuk ke arah menengah dan ke atas Bang. Kira-kira gitu Bang. Ya, tapi dari pendampingan yang diberikan kepada UMKM atau usaha kecil selama ini ya, Coach Getty ya, itu apa sih masalah yang Coach Getty temukan? Akhirnya kemudian Coach Getty mencari solusinya agar mereka juga bisa memecahkan masalah itu. Saya tidak memberikan solusi, saya membantu mereka menemukan solusi. Menemukan solusi, Oke. Karena coach itu pendamping. Saya bukan menjadi subjek, dia yang menjadi subjek. Pertama yang paling luar biasa, saya membantu dia menemukan identitas dan value-nya Bang. Kalau saya di pebisnis, tapi identitas saya nggak kuat, saya nggak yakin sama produk saya, bagaimana saya bisa jual gitu. Makanya UMKM di Indonesia ini luar biasa, karena produk kita produk yang kearifan lokalnya luar biasa Bang. Batik, kopi, teh. Cuma kenapa kita jualannya disamakan dengan produk yang umum?
Padahal nih UMKM ini dia pasti punya identitas tersendiri. Bener, gitu Bang. Ya. Itu yang saya kuatin. Karena kalau ditanya, emang Coach Getty pernah jualan kopi? Enggak. Apa Coach Getty pernah jualan batik? Enggak. Tetapi saya belajar yang namanya metodologi untuk membuat dia kuatkan identitas, dia kuatkan nilai-nilai. Boom. Ya. Kemarin pengalaman saya dampingi UMKM tahun 2023, Bang. 4 bulan mereka naik. Dari 100 UMKM yang saya dampingi, 80% tumbuh dari 5% sampai 1.560%, Bang. Ya. Dalam 4 bulan. Tinggi. Kenapa? Ya. Mereka nggak merubah produknya, mereka nggak merubah sesuatu hal yang mereka saat ini sudah lakukan, karena itu nggak salah. Ya. Yang salah adalah mereka kurang pede, Bang. Nah, itu problemnya itu. Itu, Bang. Itu. Jadi mudah-mudahan yang denger nih, ya, yang sekarang denger nih ya. Oke. Mereka sadar bahwa mereka perlu kuatin namanya identitas. Kepercayaan diri itu yang penting. Bener, ya. Bang. Ya. Tapi kan pasti ada latar belakang ya sampai UMKM kita itu kurang pede begitu untuk tampil lebih baik. Itu kenapa biasanya Coach Getty? Bang, masalah harga, Bang. Harga. Mereka selalu berpikir jual semurah mungkin agar dapat sebanyak mungkin pelanggan. Ya. Ya pelanggannya jadi orang murahan, Bang. Begitu harga dinaikin, kabur dia, Bang. Ya. Tapi kalau kita punya kualitas yang bagus, pembeli itu sebenarnya kalau kualitas kita bagus dicari, Bang. Ya. Berapapun dia akan berani bayar. Tapi masalahnya nggak pede tadi, Bang. Ya. Akhirnya banyak UMKM nggak laku, ganti bisnis. Jadi tidak pernah berkembang. Tidak gitu pernah ya. berkembang. Jadi mindset dari pengelola Untuk UMKM juga Bang. itu yang memang harus dirubah begitu ya. Iya, jadi materi saya setiap Selasa ini naik terus nih, Bang. Ya. Jadi kalau para pendengar ini terus rutin, dia sama aja di coaching sama saya rutin tiap minggu, Bang. Tapi kalau untuk malam ini apa tema yang paling malam kita hadirkan begitu saya paling cerita. utama? Oke. Program kita Energi Sukses ini apa aja? Ya. Apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita sharing, saya akan berbicara tentang mereka para pendengar, bukan tentang saya. Saya nggak penting. Yang penting, oh iya, saya punya bisnis ini, saya selama ini tidak pernah memperkaya leher ke atas, Bang. Yang selalu kita jadiin makanan leher ke bawah, jadi makanya overweight. Tapi leher ke atas kita nggak pernah input, kita nggak pernah develop. Nah, insya Allah mudah-mudahan dari acara kita nih rutin tiap Selasa malam kita bantu UMKM ini tumbuh. Ya. Karena nantinya kita akan adakan offline juga nih, Bang, ke depan. Kalau ternyata para UMKM-nya memang semangat, Coach boleh dong datang ke, nah kita ngadain di RRI Station di kota yang nanti kita pilih, Bang Zaini. Sampai daerah terpencil kita ada itu. Siap, Bang. Kita. Saya pernah bicara di radio di Langgur, Bang, di Tual, Bang, RRI Tual. Saya pernah bicara di sana karena waktu itu saya lagi dampingi desa-desa wisata. Ternyata antusiasnya luar biasa. Ya. Dan karena memang mereka untuk mendapatkan akses itu seperti pelatihan, coaching itu sulit. Ya. Jadi teman-teman UKM itu jangan berpikir di coaching itu belajar lagi. Enggak. Ya. Saya ini mengkomporasi. Bukan motivasi lagi, Bang. Komporasi, you punya bisnis luar biasa. Tidak semua orang berani bisnis yang you lakukan. Ayo, jangan tanggung-tanggung gitu. Buat lebih baik, buat lebih besar, sehingga daerahnya menjadi juga terkenal, Bang. Ya. Kopi, kalau cuma jual kopi, semua jual-jual kopi, Bang. Tapi yang namanya kopi Bali. Wah, kopi Gayo. Itu namanya identitas tuh, Bang. Ya. Kita ke pendengar dulu ya. Ada Pak Parlindungan. Malam, Pak Parlin. Selamat malam, Bang. Lagi di Jambi, Bang. Silakan. Oh, lagi di Jambi, Pak Parlin. Silakan, Pak Parlin. Iya. Salam hormat, Bapak narasumber. Salam hormat, Pak Parlin. Memang sih para UMKM kita setengah jalan banyak yang turun tikar. Ya. Turun tikar dia ya. Jadi harusnya harus ada akademisi universitas konsultan independen sehingga mereka bisa naik kelas. Di daerah-daerah, di pedesaan banyak yang nggak tahu, padahal bahan semua ada. Nggak perlu cari bahan jauh-jauh. Terus brand, merek semua segala macam kan di akademisi itu ada teknik, ada hukum, ekonomi, SDM, ketahanan pangan dan pertanian. Sehingga nanti mereka naik kelas, para akademisi pun di birokrat nanti makin mantap barang itu untuk mendampingi sampai ke mancanegara. Saat ini kan mereka dibodoh-bodohin seperti proposal, modal, kur. Nah, itu selalu dianggap orang-orang bank sampah, administrasi. Kalau ada pendampingan dari universitas, orang bank nggak berani lagi.
sekarang ini kan yang dapat untung hanya mitra-mitra Kementerian Koperasi, pengusaha 3.000 orang di Semesko. Artinya mereka bagi dua dengan Bank Bukopin, nggak boleh begitu, nggak dirasakan. Demikian saya. Ya baik, terima kasih Pak Palin ya. Ya. Nah ini soal permodalan yang Pak Palin sampaikan. Ini kan memang menjadi satu hambatan tersendiri bagi para pelaku UMKM. Akses modal untuk dapat modal bank saja syaratnya kan ya katanya gratis, tapi kan tidak ternyata ya ada agunan begitu. Silakan Coach Getty. Nah ini unik. Ada yang tanya juga sih waktu sambil nggak percaya gitu Bang. Kok bisa Coach 4 bulan tumbuh 5% sampai 1.560%? Ya. Saya cuma bilang gini sama para UMKM. Kalau produk Anda bagus, Anda jual inden pun pelanggan Anda mau beli. Ya. Salah satu contoh gini, bilang perlu modal. Setelah dikasih modal, bisnis nggak maju juga Bang. Ya. Jadi sebenarnya bukan modal. Problemnya bukan itu ya? Bukan modal utama ya Bang. Modal perlu, tapi maksudnya saya bukan utama. Saya pernah dampingi seorang penjual ayam bakar. Ya, dia buka di stasiun Bang. Ya. Dia berpikir kalau buka warung di stasiun kan rame Bang. Pasti tumbuh dong. Ternyata orang di stasiun itu setiap pulang udah capek naik kereta, dia langsung pulang. Tidak ada. Nah, saya bilang begini, coba pelajari yang namanya pelanggan Anda. Pelanggan Anda ingin cepat-cepat pulang. Dia kan orang kantor yang mungkin kalau kita sediain frozen, dia beli Bang. Bener, setelah disediain frozen, orang setiap pulang beli frozennya. Tinggal masak di rumah. Masak di rumah, karena dia mau cepat-cepat ketemu anaknya. Itu sebuah hal sehingga dia merasa tidak perlu modal lagi sekarang. Bahkan ada orang datang, Bu, saya besok mau ada pengajian di rumah saya pesan ini duitnya dulu ya Bu. Ini duitnya dulu ya Bu. Akhirnya dia cashnya bagus Bang. Ini perlu kreatif. Ini perlu pede. Ya. Jadi kalau bilang masih masalah modal, akhirnya kita terjebak lagi. Terjebak dari mungkin pinjaman online lah, apa segala macam. Akhirnya merasa, aduh saya nggak terbantu. Enggak. Coba benerin bagaimana Anda yakin menjalankan bisnis, identitas dan value. Ini nggak main-main Bang tumbuhnya Bang. Karena bukan masalah strategi nih. Ini masalah PD, masalah pelanggan kita yakin sama kita karena kita yakin sama pelanggan kita. Itu Bang kira-kira. Jadi Bang. tadi masalah PD, satu lagi masalah kreativitas. Kreativitas. Itu ya problemnya Baik, kita ke Pak Timbar di Atambua. Pak Timbar, malam Pak. Atambua. Silakan Pak. Pak Timbar. Selamat malam, Jenny. Selamat malam, Bang Coach. Ada Coach Getty bersama saya. Ya, silakan. Silakan Pak. Oh iya, saya ikutin ulasan Bung Coach. Memang luar biasa untuk bisnis mandiri ya. Terlebih yang baru perdana atau mungkin mulai terus istilahnya jatuh bangun gitu ya. Iya Bang. Mungkin sedentik apa yang dialami. Jadi gini ceritanya. Artinya ada yang penanam modal, memberi modal pas-pasan ya, nggak terlalu banyak. Tetapi dalam usahanya itu mungkin itulah yang faktor tadi eksterior, tampilan eksteriornya itu mungkin kurang meyakinkan atau ragu-ragu dalam berbisnis. Mungkin faktor itu yang buat hambatan. Akhirnya modalnya dikasih terus walaupun tidak banyak, tapi akhirnya tidak jalan begitu Pak bisnisnya. Minus terus, minus. Itu kira-kira selain itu faktor-faktor apa yang kira-kira bisa dibenahi? Mungkin hanya itu saja ya. Baik, terima kasih Pak Timbar ya. Nah, mungkin bisa ditanggapi silakan Coach Getty. Jadi Pak Timbar gini, pada saat kita mau menjalankan bisnis, pastikan produk kita itu yang kita buat, yang kita mau tawarkan itu benar-benar menjadi kebutuhan tuh Bang Jenny. Karena kalau itu tidak menjadi kebutuhan atau banyak pesaingnya dan kita nggak kuat, apa sih bedanya produk kita dengan produk yang lain? Tentu orang akhirnya melihat kita sebagai produk rata-rata, gitu. Salah satu contoh, saya beli ketan di Cirebon, banyak yang jual ketan Bang. Tapi ketan ini harus pesen Bang. Kalau saya hari ini mau beli ketan itu, saya harus pesen 1 hari sebelumnya. Kalau hari ini saya dapat, berarti ada yang batalin. Berarti saya dapat gitu ya. Kenapa dia pede banget? Karena memang ketan ini nggak murah. 10 biji 100.000 Bang. Kita ngeluarin beli 3 kotak 300.000. Tapi memang ternyata beda. Nah ini tanda bahwa produk dia dicari. Kayak di Bali ada pai Bali. Itu antri tuh Bang. Dan punya identitas ya. Punya identitas yang kuat. Identitas produk. Dan kita bangun storytellingnya. Story dari
dari produk itu kita bangun sehingga orang itu bukan cuma membeli ketan, karena kita bukan membeli produknya, kita membeli value-nya, Bang. Ya. Kalau orang membeli value-nya, harga itu nggak jadi masalah. Karena dia nggak dapat temuin di tempat lain. Ada yang tanya, Coach, bangun value itu gimana? Wah, ini panjang lagi nih. Ya. Saya pernah nanya sama UMKM, visi kamu bangun bisnis apa? Nggak tahu visi, Bang. Apaan tuh Coach visi gitu ya? Pokoknya yang penting jalan aja. Mungkin jalan aja, Bang. Gitu kan. Saya cari duit, Coach, bikin usaha. Bukan. Bisnis itu bukan cari duit, tapi harus datangkan duit. Ya. Kalau cari duit, emang ada yang buang duit. Ya. Tapi kalau mendatangkan duit, kuatkan identitas, kuatkan value. Nah, makanya simak terus nih, karena nih selama sesi tiap Selasa nih saya bangun step by step sehingga teman-teman jadi yakin bagaimana membangun identitas dan value yang kuat, Bang. Itu energi sukses namanya. Ya, baik, silakan ya pendengar ya, Anda bisa bergabung sama kami di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kami kembali setelah yang berikut ini. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Di ujung telepon ada Ibu Ida di Yogyakarta. Ibu Ida, selamat malam Ibu. Selamat malam Bung Zeni. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ida kalau tidak salah punya usaha rendang ya Bu ya? Enggak usah dikirimin aja. Dikit-dikit ya? Nggak usah beli. Oh begitu ya, silakan Bu Ida. Itu mengenai domestik ya Bung Zeni ya? Kenapa Bu? Itu mengenai domestik ya tadi. Macam-macam kita bahas Bu, iya. Mengenai usaha kecil menengah. Iya. Narasumbernya siapa itu? Coach Getty Bu, Coach Getty. Ya. Selamat malam Gus Gesti. Gesti, saya sebagai orang Minang, orang Padang ya. Sama. Ambo juga orang Minang, Bu Ida. Oh iya, di mana Padangnya? Di Payakumbuh, Bu. Payakumbuh sama Kota Padang, Bu. Kakek saya ke Kumbu kan, saya Pariaman. Pariaman ya, Bu. Silakan Bu. Ketemu ya kita ya. Insya Allah. Tapi suami saya orang Karo. Oh begitu. Baik Ibu Ida. Silakan Ibu. Ya, gini narasumber. Kita orang Padang, anak gadis sih biasa ya, tradisional ya. Ya. Jadi kita tuh kalau di Padang tuh bikin bedak sendiri dari beras. Dari beras ya. Oke. Tanah tradisional ya, dari beras ada bumbunya itu daun nangka yang kuning. Terus lagi pakai ini daun pandan. Ya. Nah, itu kan dicampur nanti ditumbuk berasnya dari tepung terus dibudak-budak. Jadi khusus di Padang sebenarnya nih ada yang jual bedak itu. Oh, oke. Gitu. Bedak beras namanya. Itu tradisional ya Bu ya, bedak beras begitu ya Bu ya. Jadi itu kegunaannya untuk ngilangi jerawat, bintik-bintik di muka, hilang itu pakai itu. Ya. Jadi ingin Bu Ida tanyakan apa ini Bu Ida ke Coach Getty? Yang ingin Bu tanyakan apa jadinya ke Coach Getty? Jadi banyak itu kan ini jadinya kan di Padang tuh tradisional. Bagaimana bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha besar begitu ya Bu Ida ya? Iya. Khusus ada yang jual di Padang tuh gitu, beras itu. Nah itu kebanyakan yang pakai itu yang mau jadi mantan begini. Jadi biar putih, biar bersih itu badannya itu, biar nggak bau gitu. Nah gitu, ini sebenarnya mungkin bisa dikembangkan nanti ya. Baik Ibu Ida, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Nah ini kan sebenarnya produk yang punya identitas ya, Coach Getty ya. Nah itu bagaimana pengembangannya, Coach? Jadi gini, tidak selalu yang modern itu hebat. Ya. Karena yang original itu lebih luar biasa. Nah, kalau saya kata-katanya gitu. Jadi gini, harusnya yang namanya resep nenek moyang, resep original itu yang dinaikin sebagai sebuah cerita. Kita juga membantu yang namanya ekonomi kerakyatan bahwa dia pakai bahan baku yang sangat alami, kan gitu ya Bang. Cuman perlu dikemas Bang, kan gitu kan. Kemasan itu ya harus mengikuti modern gitu ya supaya kelihatan lebih bagus dan juga punya izin edar, izin sehat gitu ya. Tetapi bahan bakunya ini adalah bahan baku tradisional Indonesia. Indonesia ini peradaban luar biasa Bang. Cuma karena dulu kita dijajah, dianggap kita ini negara yang tidak beradab kan gitu. Padahal kita ini peradabannya luar biasa. Nah, coba kita balik lagi ke kondisi itu. Kita adalah bangsa besar, kita memiliki adat istiadat budaya dengan beragam suku bangsa. Itu namanya civilization Bang. Kalau civilization tuh ada makanan beda, agama, kadang ada budaya gitu ya. Nah, ini kita jadikan sebagai kekuatan identitas tadi Bang. Tentu
ya minta dibantu sama pemerintah daerah. Saya pernah diundang ke kota Sawalunto. Dari Padang aja 3,5 jam, Bang. Saya diundang ke sana sama Pak Wali Kota, saya ngomong di depan para pengusaha muda. Ada di situ tenun silungkang, Bang. Oh, itu luar biasa, Bang. Tenun silungkang itu sampai ke luar negeri itu yang beli jual. Tetapi kalau mereka bisa berkembang dan bekerja sama dengan desainer-desainer muda Indonesia yang top, itu kan jadi desainnya jadi beda, tapi tetap ada ciri khas silungkang tenunnya. Itu harganya bisa 15 juta, 20 juta satu baju. Dan itu mereka dibantu sama program-program UMKM dari Bank Indonesia, dari daerah setempat. Nah, itu membangun yang namanya kearifan lokal tadi. Produk asli, tradisional, dan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu punya itu semua, Bang. Dan disinilah peran kita kombinasikan, orang yang ngerti bisnis, bantulah teman-teman kita UKM. Kita sudah cukup lah dengan uang yang kita dapat dari bisnis kita, tapi ini UKM ini adalah intan berlian yang belum kita poles ya. Poles nih, Bang, belum kita poles nih. Itu sih sebenarnya. Artinya di luar sana memang banyak sekali sebenarnya produk-produk UMKM yang punya ciri khas, identitas khusus. Yang bisa dikembangkan dengan baik begitu ya. Kayak di Jogja ada batik tulis, Bang. Itu kan bukan jualan batik, Bang. Dia jualan mahakarya, Bang. Jadi hargailah gitu. Jangan ditawar sama kayak batik di Tanah Abang ya. Itu kan batik cetak. Value aja udah beda gitu. Makanya kita perlu hargai sehingga kita menjadi orang yang luar biasa. Negeri ini luar biasa. Saya sudah dari ujung Sumatera sampai ujung Ambon. Papua belum nih, gitu ya. Mudah-mudahan ada undangan Papua nih, Bang. Ini luar biasa, ya, karena produk-produk kita itu produk yang tidak ditemukan di tempat lain, Bang. Dan itu identitas. Baik, nah silakan yang lain ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, saya ingin menggali lebih dalam soal identitas produk. Tapi kan untuk membuat identitas produk itu makin kuat ya, tentu kan ada cara-caranya, ada teknik-tekniknya, termasuk juga mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang dengan teknologi informasi, sosial media dan sebagainya. Itu bagaimana, Coach Getty? Nah, saya itu waktu dampingi para UKM ini, saya ada tools dan seperti kanvas strategi, Bang, pakai posit-posit sehingga dia membentuk produk itu menjadi produk yang luar biasa, produk yang identitasnya kuat. Ada toolsnya, Bang. Jadi kalau saya coaching, kalau kita offline itu ada kelas. Saya bantu dia bikin bisnis modelnya, bikin canvas value-nya, bikin identify potensial marketnya, ada SWOT analisis, sehingga mereka jadi ngerti. Ada yang bilang, nggak sulit kok sama UKM. Saya udah jalanin ini selama 16 tahun, Pak. Dan alhamdulillah mereka tumbuh dari bisnis kecil, menengah, sampai sekarang bisnis yang go global. Ada yang udah ekspor, Bang. Jadi bukan cuma sekedar bisnisnya cuma sekedar dapat uang tambah, enggak. Mereka ekspor, mereka punya cabang. Makanya nih saya sebenarnya mau kasih hadiah nih, Bang, bagi yang nanya-nanya ini, Bang. Oh begitu. Nah, saya mau kasih buku PDF digital. Silakan nanti DM ya, DM Pro RRI Pro 3 sama CC ke saya, kasih @nya ke saya, Coach Getty, @coachgetty. Nanti saya kasih buku tentang membangun bisnis UKM. Itu free. Itu free. Dan silakan tunjukkan bahwa dia sudah download RRI digital, Bang. Karena kita mau orang itu tahu bahwa sekarang mengakses radio ini mudah dengan digital. Share ke banyak orang, silakan. Nanti saya kasih bukunya free, Bang. Karena ini akan dipakai selama kita siaran tiap Selasa nih, Bang. Gitu. Nah, mungkin para pendengar kita sudah hafal ya dengan nomor WhatsApp-nya kita. Silakan ada WhatsApp kita. Mention Coach Getty, jangan lupa bukti download RRI digital ya. Baik. Nah, Coach Getty, tapi untuk membangun, saya kembali ke membangun identitas produk itu ya. Tapi kan tentu tidak semudah itu. Benar, gitu, kan? Bang. Apalagi kalau dilihat dari, saya sering wawancara dengan para pelaku UMKM. Ketika mereka akan membranding produk mereka, menguatkan identitas produk mereka, mereka punya kesulitan untuk masuk ke wilayah itu, wilayah teknologi informasi. Karena rata-rata mereka adalah pelaku UMKM tradisional. Betul kan begitu? Betul, Bang. Nah, itu bagaimana untuk menemukan solusinya? Saya pernah punya klien penjual peti mati, Bang. Hah? Ini peti mati minta di coaching. Apakah saya suruh dia berdoa sehingga tiap hari banyak orang meninggal? Tetapi ternyata setelah di coaching, dia dapat ide untuk bikin showroom di rumah duka, Bang.
pasarnya datangnya ke situ, beli peti mati di situ. Alhamdulillah dia tumbuh bisnisnya, gitu ya. Karena saya juga jadi coach pertama kali, saya bingung nih gimana caranya mengcoaching orang yang punya peti mati. Iya, kan nggak mungkin bang. Peti matinya ada AC, kan nggak mungkin juga bang. Jadi ini adalah hal yang kita buat bahwa value dia dengan produk yang mungkin susah dimodif ya bang. Nah, produknya cuma itu doang gitu bang. Itu satu hal, namanya value-nya dibangun. Paling kalau dimodif bentuknya sama catnya aja, warna. Paling gitu ya bang. Tapi kan yang beli juga kan keluarganya, bukan yang meninggal yang beli kan gitu bang. Nah satu lagi bang, saya pernah tahun lalu saya dampingi bisnis madu. Ya, ini klien binaan dari kementerian ini, dia bisnisnya madu. Selama ini retail, banyak retail dia pikir. Terus saya coaching, mereka dapat materi beberapa dari para coach-coach yang memberikan materi, dia dapat ide. Wah, kenapa nggak saya bikin bisnisnya kepada B2B? Ya. Karena kalau madu, ya semua orang kan jual madu juga bang. Ya. Tapi dia bikin jadi hampers bang. Oh ya. Jadi bingkisan bang. Ya. Bingkisan dari orang. Packagingnya lebih oke. Lebih oke, bagus gitu ya. Jadi hamper sehingga orang menikah bingkisannya madu bang. Madu. Ada orang mungkin orang bos pengusaha gede. Undangannya 3.000 bang. Dia pesen 3.000 bang. Hampers gitu kan. Dan itu berguna. Yang selama ini mungkin hampersnya dibuang orang. Ini madu. Nah, bisa dimanfaatkan. Nah, itu namanya kreatif dan inovatif tadi, Bang. Ya. Jadi dari bentuk, dari ide, oh ya kenapa kita nggak bikin begini, kita bisa bikin. Dan semua bisnis harus punya ide. Karena uang Anda dapat satu, Anda punya ide, Anda percaya diri, dan Anda take action, Bang. Polanya gitu aja. Ya. Baru Anda bisa dapat uang. Tapi kalau Anda punya ide, Anda nggak percaya diri, Anda nggak lakuin, nggak dapat duit. Ya. Harus tiga-tiganya. Punya ide, percaya diri, take action, gitu Bang, kira-kira Bang. Ya. Nah, ini mungkin kesempatan bagi Anda para pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, yang punya usaha, mungkin keluarganya juga punya usaha ya, bisa belajar dari Coach Getty mulai malam hari ini, Selasa malam ini, sampai dengan Selasa minggu-minggu ke depannya ya. Yes Bang, insya Allah 12 tema kita angkat nanti ya. 12 tema di 3 bulan pertama. 12 temanya apa saja itu Coach? Mungkin bocoran sedikit. Jadi ada beberapa poin nih teman-teman, bisa dicatat nih. Temanya itu seputar tentang satu, membangun mindset dan karakter entrepreneur. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kondisi era industri 5.0 sekarang, teman-teman UKM ini bisa juga berkompetisi, bisa tumbuh, karena itu penting banget. Orang sudah era digital, kita masih konvensional gitu ya. Ini saya akan sharing dan saya akan cerita pengalaman-pengalaman dan saya akan mengundang narasumber klien saya yang sukses. Oke. Ya, ini menarik. Sebagai testimoni ya. Yes, sebagai testimoni. Karena dia akan cerita. Kalau yang cerita Coach Getty kan tuh kata Coach Getty. Tapi kalau yang cerita orang lain ya, yang cerita tokoh bisnis yang memang sudah luar biasa, itu akan beda Bang. Kita akan undang. Terus menggali potensi dan peluang bisnis. Coach, saya sudah punya bisnis roti. Saya punya binaan di Semarang. Roti Bekatul. Rotinya dari Bekatul Bang. Dan dia juara diundang ke Paris tahun ini. Itu luar biasa Bang. Kenapa? Karena mereka punya kekhususan dan beda. Itu yang ketiga. Yang keempat, tadi kreatif inovatif itu gimana sih? Jangan cuma ngomong kreatif inovatif, tapi banyak di luar sana merasa sudah kreatif, ternyata belum kreatif. Gitu. Terus yang berikut adalah sharing dari entrepreneur sukses. Nah, sharing apa yang dilakukan, dia pernah susah, dia pernah berpikir ganti bisnis, tetapi dengan dia konsisten, alhamdulillah dia bisa naikin bisnisnya berlipat-lipat Bang. Ya itu kira-kira Bang. Jadi itulah topik-topik yang kita angkat ya, 12 kali pertemuan gitu ya. Dan kalau dari topik-topiknya kan memang sangat relevan sekali dengan kemajuan UMKM begitu, Coach Getty. Nah, tadi yang pertama itu karakter, membangun karakter gitu ya. Tapi kunci sukses membangun karakter itu sebenarnya apa, Coach Getty? Tujuan Bang. Tujuan ya. Kalau kita ditanya, kamu mau pergi kemana? Saya nggak tahu mau pergi kemana. Teman kita juga bingung ngikutnya. Tapi kalau orang ditanya tujuan, dia jelas menentukan arah, jelas menentukan destinasi akhir, orang akan semangat Bang bersama dia Bang. Dan kalau teman-teman saat ini nggak punya impian, nggak punya tujuan, kalau dalam bisnis itu visi, ya bisnis kita nggak akan kemana-mana. Karena itu doa juga Bang. Begitu kita berdoa ingin kemana, diaminkan sama malaikat, diizinkan oleh Allah untuk kita dapat yang namanya impian kita itu Bang. Insya Allah. Tapi kan untuk menemukan tujuan itu, tentu kan ada trik-triknya begitu ya. Nah itu bagaimana? Nah itu yang saya bilang, saya komparator. Saya coaching kadang-kadang tidak terpikir,
Tapi begitu ditanya dalam sesi coaching, dia langsung, oh iya, kenapa nggak saya mikir ya coach ke situ ya coach. Selama ini saya berpikir produk saya udah bagus. Ternyata saya belum apa-apa. Ya. Ternyata saya cuma fokus di produk. Saya nggak pernah mendengar keluhan pelanggan saya. Padahal pelanggan itu adalah raja kan, gitu kan. Begitu kita dapat keinginannya, kita dapat kebutuhannya, kita selesai. Udah bang, itu pesanannya tidak di-maintain begitu. Yes bang, gitu kira-kira bang. Ya. Jadi tujuan berusaha itu apa? Apakah memang mencari uang? Yes. Atau mendapatkan uang? Mendapatkan uang. Nah, ada gitu nanya, apa bedanya coach cari sama dapat? Coba teman-teman resapi nih yang lagi denger nih. Ada seorang bapak ditanya sama istrinya, Pak mau kemana Pak? Saya mau cari uang. Emangnya ada yang buang uang Pak? Sehingga bapak cari-cari di luar sana. Karena setiap akhir bulan si ibu nanyanya bukan pencarian bapak bulan ini berapa. Pasti nanya berapa pendapatan bapak bulan ini. Berarti yang kita sebagai UKM harusnya bagaimana cara uang datang. Bagaimana mendapatkan uang. Itu yang perlu dipikirin. Nah, simpan dulu pertanyaannya. Silakan nanti follow Coach Getty dan RRI Pro 3 dan download RRI Digital. Saya akan kasih buku rahasianya nih, PDF ini Bu. PDF book Bang Zaini. Di situ ada lengkap begitu. Ada, itu saya jelasin, itu ada sekitar berapa puluh halaman gitu, teman-teman bisa baca dan itu bisa jadi pertanyaan pada saat sesi-sesi kita Selasa malam ini, Bang. Ya, gitu. Baik. Nah, ini karena waktu kita juga terbatas Coach Getty ya. Sebagai penutup Coach Getty, tips dari Coach Getty agar kita memang bisa menjadi pengusaha UMKM yang secara bertahap bisa naik kelas. Yes. Rasulullah adalah seorang pedagang, Bang. Ya. Dia pengusaha. Kenapa dia jadi pengusaha? Karena menjadi pengusaha memberikan manfaat banyak bagi sekitar. Jadi kalau Anda jadi pengusaha, walaupun Anda masih mikro, Anda UKM, berarti Allah memberikan kepada diri Anda manfaat buat sekitar Anda. Coba itu dijadikan energi sukses, Bang. Ya. Itu dijadikan energi sukses. Insya Allah Selasa besok kita ketemu lagi. Ada yang sharing ke kita, Coach, alhamdulillah sekarang omset saya naik. Belum saya apa-apain loh Bang. Baru energi sukses dalam diri dia nancep. Karena dia punya identitas dan punya tujuan. Saya ingin bermanfaat buat sekitar saya. Insya Allah saya menjadi pengusaha UKM yang sukses. Saya bisa bantu orang di sekitar saya. Dengan begitu membuat negara ini makmur sejahtera, Bang. Tidak harus jadi caleg, tidak harus jadi pejabat, Bang. Jadi UKM juga bikin negara ini sukses. Amin. Insya Allah. Baik, kalau begitu. Coach Getty, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Zaini. Kita bertemu lagi pada Selasa malam. Insya Allah. Insya Allah. Selamat malam, Coach Getty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Coach Margetty Herwin ya. Nanti setiap Selasa malam Anda akan ketemu kembali dengan Coach Margetty Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coach Firm dalam dialog khusus di Pro 3 RRI, yaitu dialog energi sukses bisnis. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.